Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uji Tanjung. Kita membahas putaran yang sama, yaitu GATE, Sari Kecemasan, dan Psikosomatis. Saya harap semuanya terus diberikan perbaikan dan kesembuhan, ya, dan lepas dari sensasi-sensasi di tubuh ya, yang disebabkan oleh gangguan GATE dan Sari Kecemasan dan Psikosomatis ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat bergabung ya. Selamat datang tentunya di Oji Tanjung Channel. Channel ini hanya membahas tentang GATE, Sari Kecemasan, dan Psikosomatis. Jangan lupa untuk dilihat video-video yang sebelumnya teman-teman ya, karena sudah banyak video yang sudah saya luncurkan buat teman-teman ya. Semoga video-video saya menjadi wasilah kesembuhan, karena itu yang saya harapkan. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sekali lagi untuk mendukung channel ini ya, dengan cara like, share, kemudian subscribe ya, dan dihidupkan loncengnya ya, untuk membantu channel ini terus bisa berkembang ya. Jadi saya bersemangat tentunya untuk memberikan Anda video-video motivasi, solusi, dan edukasi untuk lepas ya dari zona GATE dan Sari Kecemasan dan Psikosomatis ini. Ya, kali ini ya, di pertemuan video kali ini saya lebih fokus kepada membahas tentang reflux ya, gejala-gejala reflux asam lambung atau gejala-gejala reflux GATE ya. Yang mana ketika kita mengalami gejala ini ya, apalagi teman-teman yang baru ya merasakan gejala ini ya, ini cukup membuat cemas ya, cukup membuat khawatir, karena perasaan dari teman-teman yang baru mengalami gangguan ini ya, merasa bahwa memiliki gangguan atau penyakit yang berat ya. Nah, jadi untuk itu ya, di sini saya akan memaparkan ya kepada teman-teman apa saja gejala reflux GATE atau asam lambung yang kita rasakan di tubuh pada umumnya ya. Nah, jadi yang pertama ya, gejala GATE reflux asam lambung ini ya, tentu mual ya, memang mual terus disertai dengan muntah teman-teman ya, mual terus kemudian muntah, rasa enek ya, selera makan juga hilang teman-teman. Terus kembung teman-teman ya, kembung yang memang begah seperti itu ya, selera makan pun jadi hilang pada saat kita mengalami begah dan kembung tersebut ya. Kita juga merasakan ada nyeri ya, nyeri di ulu hati teman-teman ya. Kadang di sini rasa nyeri, kalau kita bilang perih sih bukan ya, dia lebih mengarah kepada rasa nyeri teman-teman. Nah, jadi ini juga membuat kita merasa cemas teman-teman, kalau teman-teman yang baru mendapatkan merasakan sensasi-sensasi seperti ini ya, karena mereka belum terbiasa teman-teman ya. Terus kemudian dari nyeri di ulu hati itu juga ada nyeri di bagian dada teman-teman. Kita merasakan di bagian dada, baik dari dada kanan maupun dada kiri ya, kita rasakan seperti itu. Ada nyeri-nyeri yang gimana ya, kita ada yang tertusuk ya, rasa tertusuk seperti itu. Dan di sini juga dibarengi dengan rasa sesak teman-teman. Itu yang keenam ya, rasa sesak yang memang rasa sesak di sini bukan bunyi-bunyian gitu, bukan teman-teman. Ada rasa sesak yang timing atau durasinya itu hitungan detik teman-teman, sekilas seperti itu ya. Ini bikin panik teman-teman ya, kalau teman-teman yang belum terbiasa mengalami gangguan ini, atau apalagi yang teman-teman baru pertama, sekali lagi ya, baru pertama mengalami gangguan gejala reflux GATE. Nah, jadi buat teman-teman ya, ketika mengalami gangguan ini ya, cukup kita pahami saja ya, kita tahu bahwa teman-teman ini mengalami hal ini semuanya hanya dari reflux asam lambung itu sendiri, bukan yang lain. Dan yang pasti ya, setelah sesak itu ya, ada yang selanjutnya itu rasa kelayangan ya. Rasa kelayangan ini memang karena merasa cemas teman-teman ya, kecemasannya terus meningkat ya, tanpa kita tidak sadari, cemas dan cemas dan cemas terus, akhirnya
kelayangan ya, menghadirkan sempoyongan juga berlebihan seperti itu, dan mulai dari rasa sesak tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian perut begah sudah saya sampaikan ya, itu memang identik ya dengan gejala reflux asam lambung ya. Terus kemudian di sini juga disertai dengan mata buram, teman-teman. Mata yang memang penglihatan kita seperti berbayang-bayang ya, tidak jelas seperti itu. Ini memang pengaruh dari reflux asam lambung tersebut ya. Kemudian efek atau sensasi yang kita dapatkan ketika gejala reflux itu selain dari mata buram, kita merasa lemes tidak karuan, teman-teman, nggak punya tenaga. Nah, disinilah kita dituntut untuk terus ya mengkonsumsi makanan ya untuk membantu energi yang ada di dalam tubuh. Karena berpikir terus ya, karena kecemasan, akhirnya energi yang di tubuh itu habis ya, terkuras habis, tersia-sia seperti itu, teman-teman. Nah, jadi untuk itu ya, di video-video saya yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan, tentunya untuk melakukan timing makan ya, bisa melakukan 2 jam sekali, 3 jam sekali, atau 4 jam sekali, sesuai dengan kebutuhan atau kondisi dari kesembuhan teman-teman semuanya. Terus kemudian kadang-kadang juga ya, gejala reflux ini membuat gigi kita keropos, teman-teman ya. Gak jarang tentunya ya dari teman-teman, bahkan juga saya ya, merasakan gigi ngilu seperti itu kalau dipakai gigit makanan, rasanya nggak kuat, teman-teman, ngilu luar biasa. Bahkan ada teman-teman yang keropos giginya ya. Tenggorokan kita terasa mengganjal, teman-teman. Ini mungkin ya disebabkan karena memang ada iritasi di bagian tenggorokan ya, terus kemudian iritasi yang ada di bagian otot esofagus, merasakan ya hidung kita tersumbat atau sejenis ya, tersumbat, merasa flu tapi tidak flu ya, seperti itu. Ini pengalaman saya pribadi lama, teman-teman ya, saya alami ini, hampir kewalahan juga tidurnya ya, hampir napas juga pendek dibikin ya, nggak puas rasanya bernapas ya, karena memang dari hidung itu mampet ya, cuman hanya bisa bernapas melalui mulut saja ya. Sering sendawa, teman-teman ya, sering sendawa karena memang produksi gas di dalam lambung itu terlalu banyak, teman-teman. Kenapa gas ini bisa menumpuk ya? Nah, ini saya analogikan nih buat teman-teman ya yang merasa kebingungan, bagaimana sih gas ini bekerja seperti itu. Gas ini timbul ya, pertama karena memang kondisi lambung kita belum maksimal ya. Kedua, karena lambung belum maksimal, Anda terus ya mengkonsumsi makanan setiap hari ya, apalagi makanan yang tidak ramah lambung, teman-teman ya, justru itu akan lebih mengefek memproduksi gas lebih banyak. Makanya tidak jarang ya saya menginformasikan kepada teman-teman di video-video saya yang sebelumnya, please tolong ya konsumsi makanan yang ramah lambung. Mungkin teman-teman mendapatkan mentor-mentor yang lain ya, yaudah makan aja, terus makan aja. Iya, memang saya juga tidak melarang Anda untuk makan, teman-teman ya, silakan makan karena memang itu kebutuhan ya, kebutuhan setiap manusia, kebutuhan setiap lambung, kebutuhan setiap perut, teman-teman ya, silakan makan. Cuman yang saya garis bawahi di sinilah, pilih makanan yang ramah lambung, yang seolah kita ini membantu lambung kita untuk bekerja ringan, teman-teman ya. Jangan memaksa lambung seperti itu. Jadi buat teman-teman ini yang kesembuhannya di bawah 50%, tolong ya perhatikan makanan yang memang ramah lambung, yang cocok buat teman-teman. Saya tidak mengatakan mana makanan pantangan, mana makanan tidak pantangan, teman-teman. Di sini yang pasti makanan yang cocok buat teman-teman, karena setiap penderita GERD kecocokan makanan yang berbeda-beda ya. Jadi ini harus saya berikan tanda kutip di sini ya, tentunya untuk teman-teman jika kesembuhannya di bawah 50% seperti itu ya. Sekali lagi ya, saya tidak melarang Anda untuk mengkonsumsi makanan apa saja, cuman please untuk diteliti aja ya. Ini hanya untuk membantu sementara ya lambung Anda bekerja maksimal
Ya kasihan ya kalau dipaksa terus mengkonsumsi makanan-makanan yang keras, apalagi junk food, terus kemudian makanan alot ya. Ini akan memproduksi gas itu lebih banyak ya. Analogi yang saya sampaikan tadi bahwa ketika teman-teman mengkonsumsi makanan yang alot ya, tentu ini akan menyisakan sisa makanan yang di dalam lambung kita yang tidak bisa dicerna ya oleh asam lambung itu sendiri. Alhasil ya, ketika makanan ini ada tersisa di lambung, otomatis akan basi, teman-teman. Basinya inilah yang akan membuat gas ini berada di dalam lambung. Jika hal ini terus dilakukan ya, maka secara tidak langsung terakumulasi gas di dalamnya, teman-teman. Nah, jadi efek dari gas inilah tentu ya yang membuat kita merasakan keliengan ya, terus kemudian mata blur ya, terus sempoyongan, lemes, tidak karuan, terus kemudian rasa berat di bagian kepala belakang seperti itu. Bahkan yang lebih parah lagi, ya, gas ini juga mengakibatkan telinga kita berdenging, teman-teman. Nah, jadi untuk itu ya, jangan coba memaksakan lambung Anda untuk menerima makanan-makanan yang belum bisa diterima oleh lambung, teman. Jadi untuk itu ya, jika teman-teman ini merasa sering sendawa, itu adalah gas yang menumpuk. Caranya ya, tentu kita harus mengeluarkan sendawa tersebut ya. Mengeluarkan gas tersebut melalui sendawa atau melalui kentut seperti itu. Adapun trik-triknya ada di video-video saya yang sebelumnya, cuma nanti akan saya perjelas lagi ya. Nah, di sini ya saya lanjutkan kembali ya, gejala reflux GERD itu ya, baik dari sering sendawa tadi ya, terus kemudian sering kentut juga, teman-teman ya, bahkan tidak pernah kentut sama sekali ya. Seperti itu memang gejala dari reflux GERD itu sendiri. Gejala yang selanjutnya itu susah tidur, teman-teman ya, insomnia kita ya. Kita tidak bisa tidur, entah pikirannya dari mana asalnya, mau tidur rasanya susah banget ya, seperti terasa tenggorokan kita ini agak panas, teman-teman ya. Panas, serak ya, seperti itu. Terus kalau minum air sedikit baru mereda, tapi tidak lama ya, setelah itu kerak lagi seperti itu. Nah, terus kemudian mulut pun ya itu terasa pahit, teman-teman. Terasa pahit, terasa asam, terasa pudar ya, gimana dah, seperti itu ya. Itu efek dari gejala reflux GERD itu sendiri. Terus kemudian gejala reflux GERD ini juga mengakibatkan ada iritasi di otot esofagus seperti yang saya sampaikan tadi ya. Gejalanya itu selain susah menelan, itu pun ada otot esofagusnya ada iritasi ya. Nah, iritasi inilah yang membuat otot esofagus itu tidak bekerja maksimal, akhirnya terus terbuka, teman-teman. Nah, terbukanya otot esofagus ini tentu peluang besar ya untuk asam lambung ini keluar dari lambung tersebut ya, akhirnya mengaliri ya bagian ini ya, otot esofagus ya, ke atas sampai ke tenggorokan ya, kemudian menjadi sinusitis ya, terus kemudian ke telinga berdenging, mata buram, seperti itu. Terus kemudian itu bau mulut, teman-teman ya, bau mulut yang memang nggak sedap ya, walaupun kita sudah sikat, walaupun kita sudah bersihkan ya, bau mulut itu memang kerap ya, kerap. Nah, terus kemudian ada lidah yang warnanya putih, teman-teman, tebal ke dalam ya, seperti itu ya. Terus kemudian ada dada ya, dada kiri biasanya sering tertusuk, teman-teman ya. Jika rasa tertusuk di sini, dia tembus sampai ke belakang seperti itu ya. Terus kemudian nyeri sendi ya, rasa pegal-pegal ya, itu yang kita rasakan ya. Kemudian itu sering lapar ya, walaupun sudah makan ya, perut juga kerucuk-kerucuk seperti itu, nggak karuan. Nah, seperti itu. Ini gejala-gejala reflux GERD ya. Jadi buat teman-teman
yang merasa mengalami gangguan atau gejala-gejala ini adalah gejala yang disebabkan oleh GERD, asam lambung, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Jadi ya, tanamkan ya tentunya di pola pikir teman-teman ini ya, redamkan kecemasan Anda ya. Bagaimana Anda bisa tenang ya dalam menghadapi gangguan-gangguan ini. Terus kemudian solusinya bagaimana teman-teman ya? Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami gangguan tersebut ya, saya sampaikan tadi, baik teman-teman ini yang baru mengalami gejala-gejala tersebut atau yang sudah lama ya. Yang pertama ya, mungkin yang baru-baru, saya harap teman-teman harus memeriksakan diri ke dokter. Itu yang pertama, yang tindakan pertama yang harus Anda lakukan ya. Kita harus mengetahui lebih dini dulu apa penyebab dari sensasi-sensasi yang Anda rasakan. Ya, seperti itu. Terus kemudian secara otomatis ya, tenangkan diri ya, redam kecemasan teman-teman ya, untuk membantu turunnya kadar asam lambung yang ada di lambung tersebut. Biasanya kalau terus cemas ya, dibarengi dengan cemas, maka asam lambungnya akan terus meningkat ya. Saya sudah sampaikan di video-video yang sebelumnya ya, ketika cemas ya, asam lambung membuat cemas ya, cemas juga membuat asam lambung. Jadi ini adalah roda yang terus berputar ya, kita harus potong jalur di situ. Jadi caranya redam kecemasan untuk membantu asam lambung itu tidak terus meningkat, seperti itu. Terus kemudian ya, solusi terapkan pola makan yang memang ramah lambung teman-teman. Karena ini sangat membantu yang saya sampaikan tadi ya. Usahakan ini untuk terus dikonsumsi yang ramah lambung, yang cocok ya, yang bukan makanan-makanan yang memang sulit dicerna oleh lambung. Percayalah teman-teman ya. Ini hanya untuk membantu lambung Anda bisa bekerja ya. Jangan memaksa lambung, karena memaksa lambung pada saat lambung dalam keadaan tidak fit itu justru akan menambah efek-efek atau sensasi-sensasi yang lain, teman-teman ya. Terus kemudian yang lebih utama lagi ya, hindari pemicu ya. Hindari pemicu meningkatnya asam lambung. Contohnya seperti makanan tadi teman-teman ya, kita harus menyeleksi makanan yang memang benar-benar yang cocok. Terus kemudian pemicu yang lain itu adalah stres ya, pola hidup ya. Stres, ketika stres berkepanjangan ya, ini akan justru membuat asam lambung kita terus meningkat teman-teman. Jadi redamkan stres teman-teman ya, untuk membantu asam lambungnya biar bisa turun dan stabil seperti itu ya. Terus kemudian konsumsi air hangat ya bila perlu teman-teman ya, karena memang pada saat kita reflux asam lambung, saya meminta ke teman-teman untuk mengkonsumsi air hangat seteguk 2 teguk, tidak langsung diminum secara langsung teman-teman, cuma pelan-pelan saja ya. Hitungannya mungkin 2 menit, setiap 2 menit minum pada saat Anda reflux parah seperti itu. Dan ingat, air hangat yang kita butuhkan ini adalah di bawah 40 derajat Celcius teman-teman. Saya tidak rekomendasi teman-teman untuk mengkonsumsi air hangat di atas 40 derajat Celcius ya, karena memang kemampuan antibodi kita sebagai manusia ya, hanya 40 derajat Celcius saja ya. Jadi lebih baik konsumsi air hangat di bawah 40 derajat Celcius seperti itu. Dan selanjutnya ya, buat teman-teman yang merasa reflux asam lambungnya ini terlalu tinggi ya, tidak bisa dihandle ya, seperti itu, terus kemudian kecemasannya malah terus bertambah ya. Saya di sini hanya merekomendasikan teman-teman untuk memakai antasida saja teman-teman. Minumlah antasida ya, yang murah saja. Saya sih lebih memakai Promax teman-teman untuk dikunyah ya, seperti itu. Dan banyak antasida yang lain yang teman-teman bisa gunakan, cari yang cocok saja teman-teman ya. Terus kemudian pilihan terakhir ya, kalau teman-teman sudah memeriksakan diri teman-teman ke dokter ya, mungkin Anda sudah diberikan lansoprazol ya, penekan produksi asam lambung, dan obat-obat yang lain ya yang diberikan oleh dokter ya. Percayalah, gangguan ini tidak berbahaya dan tidak mematikan ya, karena memang
asam lambung membuatkan cemas teman-teman ya. Ketika kita cemas terus ya, membuat produksi asam lambung terus meningkat, bahkan acidnya lebih tinggi teman-teman. Jadi untuk itu ya, usahakan di setiap video saya juga sudah saya sampaikan ya, lakukan redam kecemasan teman-teman ya, untuk membantu asam lambung ini bisa turun atau stabil ya. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Ketika teman-teman mengalami gejala-gejala yang saya sampaikan tadi, jangan khawatir, jangan cemas, karena ini adalah sementara saja ya. Pengobatannya juga secara pelan-pelan ya, berproses ya, dan pasti teman-teman akan sembuh. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.